Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channel Barakuda. Oke, buat para sahabat subscriber, pada kesempatan kali ini ada sebuah kulkas merek Polytron ya, yang mana kulkas ini keluhannya adalah tidak bisa membeku secara merata ya. Jadi pembungaan esnya itu di dalam evaporator tidak merata, cuma timbul di bagian atas saja. Untuk bagian samping dan bawahnya sama sekali tidak ada muncul bunga es ya. Jadi prediksi saya di sini untuk kasus yang seperti ini itu akibat sirkulasi freon tidak merata ya, tidak bisa lancar karena diakibatkan oleh partikel-partikel kecil seperti mulai dari oli yang ikut dari mesin kompresor, ada juga air ya yang tersedot masuk ke dalam sistem pipa evaporator ya, sehingga menimbulkan tersumbatnya aliran freon ya di dalam evaporator. Oke, solusi yang paling akurat adalah kita harus melakukan pembersihan dulu di dalam sistem ya, terutama di dalam pipa kondensor dan pipa evaporator. Boleh juga dikatakan sistem flashing ya. Oke sobat, untuk cara memflashingnya nanti saya kasih tahu cara-caranya ya, biar supaya hasilnya maksimal. Oke sobat, untuk cara memflashing pipa atau sistem dalam kulkas, yaitu dengan cara memflashing pipa kondensor dan pipa filler juga evaporator. Pertama kita potong dulu pipa hisap ya. Ini ada pipa hisap, pipa buang dari evaporator yang menuju ke mesin kondensor, mesin kompresor ya, itu boleh dikatakan pipa hisap. Ini pertama kita potong dulu. Nah, dan ini di ujung filter ada satu buah pipa kecil nih, seukuran pipa kapir ya. Pipa ini fungsinya pertama untuk sistem pempakuman ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan mesin vakum, bisa menggunakan sistem vakum body ya, yaitu dengan cara memasang pipa kecil di sini. Kedua, untuk memasukkan cairan tauzon atau metil. Saat kita habis pempakuman, kita masukkan lewat sini ya. Tujuannya metil itu untuk membersihkan di dalam sistem ya. Karena dengan metil semua partikel-partikel kecil mulai dari oli, air, dia akan hancur ngikut sama tauzon atau metil ya. Oke sobat, selanjutnya setelah kita potong pipa kecil ini, kelihatan lubangnya kecil, kita sambung dulu pipa hisapnya, kita menggunakan selang ya. Lalu kita ikat dengan kawat tali ya. Nah, ini sementara tujuannya supaya dapat menghisap angin yang ada di dalam pipa kapil dan evaporator ya. Nah, kita ikat sekencang mungkin ya. Setelah terasa sudah tertutup ya, sudah rapat, terus kita nyalakan mesinnya. Oke. Nah, sekarang kompresor sudah nyala.
Saran dari pipa kecil ini terlihat ada semburan angin ya. Tunggu sampai angin ini habis ya, sampai tidak ada semburan angin, biarkan mesin menyala. Oke, yang ini sudah habis. Nah, kita taruh di sini si cairannya ya, di ujung pipa kecil ini. Setelah itu kita cabut mesin, matikan mesinnya, matikan kompresor. Nah, nanti dia akan terbalik menghisap ke atas ya. Si cairan ini akan terhisap ya ke dalam sistem, masuk ke pipa kapiler, ke filter, langsung ke pipa dan langsung masuk ke dia ke evaporator. Sekira masih kurang, kita tambah lagi ya. Nah, biarkan dia yang ikut ke atas, biarkan dia tersedot ke atas, biarkan dia masuk ke dalam sistemnya. Supaya apa tujuannya? Supaya semua partikel-partikel kecil yang menyumbat di dalam pipa kapiler dan evaporator seperti oli, air, dia akan bercampur sama metil ya, atau boleh juga kalau punya thinner dengan thinner ya. Nanti pas kita flashing dia itu ringan ya, karena olinya sudah tercampur sama metil atau sama thinner. Oke, biarkan dia habis dulu, biarkan terhisap ke dalam ya. Nah, sekali-kali kita diraba untuk pipa hisapnya sampai terasa dingin. Kalau misalkan sudah terasa dingin, berarti cairan yang kita masukin udah mulai tembus ke sini ya, ke pipa hisapnya. Oke, sudah ya, sudah habis. Oke, sudah habis. Kalau memang sudah habis, sekarang kita tutup pipa kecilnya ini, tutup, kita jepit. Nah, kita tutup, jangan ada udara masuk ya. Selanjutnya pipa hisap kita buka. Nah, kita lepas sambungannya nah, ini ya. Oke, tinggal kita proses flashing ya. Untuk proses flashing, setelah kita buka pipa hisapnya dan cairan yang tadi kita masukin udah terjebak di dalam filter, pipa kapiler dan evaporator ya, kita nyalakan mesin. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Nah, kita flashing terus, tutup buka terus sampai tidak ada lagi semburan oli ya. Nah, mulai dia ngikut. Kita geser dulu. Nah, coba lihat, ini oli semua. Oke sobat, setelah lama proses pemflashingan dan akhirnya semua partikel kecil yang ada di dalam sistem dari mulai oli, air itu sudah habis ya, sudah tidak ada sama sekali. Nah, sudah bersih ya. Lanjut kita ke proses penyambungan. Mesin kita matikan dulu. Lanjut kita sambung lagi pipa hisapnya. Di sini saya menggunakan shock ya. Nah, kita pasang shock, lalu kita las. Sekarang kita las ya. Ya sobat, karena durasinya terlalu panjang untuk proses pemvakuman dan pengisian freon, nanti saya lanjut di video bagian keduanya ya. Oke ya. Nah, oke, pengelasan sudah selesai ya. Untuk proses pemvakuman dan pengisian freon nanti saya lanjut di video bagian keduanya ya. Oke, sampai jumpa.